Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Di sini Ibu akan membahas bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk yang sudah-sudah, kalian itu baru mempelajari tentang bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan kuadrat, kemudian bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan linier, dan juga menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Sementara kalian belum pernah mencoba bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kemarin itu baru menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Sekarang sistem. Kalau sistem pertidaksamaan artinya ada lebih dari satu pertidaksamaan. Bisa 2, bisa 3. Sekarang di sini soalnya adalah tentang sistem pertidaksamaan linier sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan berikut. Sistem pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 dan Y lebih dari min X kuadrat plus 4X min 4. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal seperti ini, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau biasanya tentukan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Yang perlu kalian lakukan, yang pertama adalah menggambar grafiknya terlebih dahulu. Karena di sini adalah fungsi kuadrat dua-duanya, maka kalian harus menggambar parabola dua-duanya. Begitu. Pertama kita gambar yang ini dulu ya. Bebas mau yang atas dulu atau yang bawah dulu terserah, nanti hasil akhirnya sama. Di sini Ibu gambar yang atas dulu. Kita menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Ketika menggambar grafik, maka kita buat dia sama dengan terlebih dahulu. Nanti menggambarkan daerah penyelesaiannya atau kalau baru muncul tanda pertidaksamaannya seperti itu. Artinya kalau mau menggambar grafik berarti tandanya harus sama dengan dulu, begitu ya. Diingat-ingat cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu bagaimana? Pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu X itu artinya ketika grafik berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Berarti di sini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Y-nya 0. 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Kita faktorkan. Difaktorkan, dikalikan hasilnya 5, dijumlahkan hasilnya min 6. Min 1, min 5. Min 1 kali min 5, 5. Min 1 ditambah min 6, min 5, min 6. Berarti X-nya ketemu sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5. Nah, titik potong, yang namanya titik potong itu kan X, Y. Berarti di sini titik potongnya adalah titik potong dengan sumbu X adalah 1,0 dan 5,0. Y-nya 0, X-nya ketemunya 1 dan 5, berarti 1,0 dan 5,0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat
Kita lanjutkan lagi. Di sini X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 min 0 plus 5. Y sama dengan 5. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Kemudian yang ketiga, kita mencari titik puncak. Mencari titik puncak itu ada XS atau sumbu simetri, YS. Di sini XS-nya rumusnya adalah min B per 2A. Kemudian untuk Y-nya min D per 4A. D sendiri itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, kita cari di sini. Sebelumnya berarti persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Berarti A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 6, C-nya adalah 5. Kita cari XS-nya adalah min B per 2A. Berarti min B. B-nya tadi adalah min 6. Min dari min 6 per 2 kali 1 sama dengan 6 dibagi 2, 3. Terus YS-nya adalah min dari B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti min dari B kuadrat 36 min 4 kali A-nya 1, C-nya 5 per 4 kali 1 sama dengan min 36 dikurangi 20, 16 per 4 sama dengan min 4. Berarti titik puncaknya adalah 3,4. Nah, kalau sudah, tadi kita sudah ketemu langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, menentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik puncak. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Ini titik potong dengan sumbu X-nya, titik potong dengan sumbu Y, titik puncak. Kemudian kita hubungkan. Ini masih terus bisa dilanjutkan. Ini juga. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Tapi yang diminta itu kan adalah daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya itu daerah yang mana, Nah, kalau sudah, tinggal kita ambil titik uji. Seperti yang sudah kita sepakati, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Di sini kita ambil titik uji ya. Titik ujinya bebas, tidak harus 0,0. Selama ini kalian biasanya mengambilnya 0,0. Sekarang dicoba mengambil bebas. Yang penting titiknya jelas. Kalau di atas ya atas kalian, bawah sekalian, biar terlihat jelas. Di sini Ibu ambil titik ujinya ini ya, 0,3. Titik uji 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kita masukkan. Y-nya 3. X-nya 0 min 0 plus 5. 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, pernyataan ini betul apa salah? 3 kurang dari sama dengan 5. Betul ya? Berarti memenuhi. Ketika kita ambil titik uji 0,3, ternyata kita masukkan ke dalam pertidaksamaan itu menjadi betul. Berarti 0,3 merupakan atau masuk
di daerah penyelesaiannya. Nah, 0,3 itu kan di sini. Daerah penyelesaiannya berarti ini. Nah, seperti itu kita arsir. Nah, begitu. Paham ya? Karena di sini pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan, menggunakan tanda sama dengan, berarti grafiknya, garisnya tidak putus-putus atau garis utuh seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita menggambarkan grafik yang kedua, Y lebih dari min X kuadrat. Langkah kedua menggambar Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 4. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat juga sama. Pertama berarti mencari titik potong grafik dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 4. 0 sama dengan min X kuadrat plus 4X min 4. Di sini kita faktorkan dulu. Nah, kemudian kita faktorkan di sini min X kuadrat plus 4X min 4 sama dengan 0, karena di sini min X kuadrat, ibu buat di sini min X dibagi min 1. Kalau di sini X kuadrat berarti sini 1X dibagi 1. Tidak ditulis begitu. Kalau di sini 4X kuadrat berarti 4X dibagi 4, supaya nanti kembali seperti asalnya, seperti ini lagi. Mungkin dari kalian banyak cara memfaktorkan yang berbeda-beda, silahkan diikuti saja sesuai dengan yang kalian pahami. Setelah difaktorkan, ini menghasilkan X min 2 dikali min X plus 2 sama dengan 0, berarti hasilnya X nya sama dengan 2, berarti titik potong dengan sumbu X adalah 2,0. Hanya satu titik potong saja, tidak masalah begitu. Lalu yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y, berarti X nya sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 4. X nya 0, berarti di sini Y sama dengan min 4. Titik potongnya adalah 0, min 4. Terus yang terakhir, langkah-langkah dalam menggambar grafik berarti cari titik puncak, yaitu XS, YS. Cara mencari titik puncaknya sama seperti tadi. XS itu adalah min B per 2A, kemudian YS itu adalah min D per 4A. D sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Nah, dari soal ini berarti A-nya itu adalah min 1, B-nya 4, C-nya min 4. Masukkan ke sini berarti min 4 per 2 kali min 1, hasilnya 2. Kalau yang di sini min B kuadrat 16 min 4 kali A-nya min 1, C-nya min 4 dibagi 4 kali min 1. Nah, setelah dihitung di sini YS-nya ketemunya 0. Berarti titik puncaknya adalah X, Y 2,0. Nah, kalau sudah tinggal kita gambarkan lagi dalam diagram kartesius. Nah, kalau sudah, titik-titik yang tadi kita masukkan dalam diagram kartesius. Mulai dari titik potong dengan sumbu X tadi adalah 2,0. Karena titik potong dengan sumbu X-nya cuma 1, ya sudah, berarti grafik itu memotong satu titik di sumbu X, begitu. Berarti nanti kemungkinan gambarnya seperti ini atau seperti ini.
karena titik potong dengan sumbu X-nya hanya 1. Terus, oh ya, tapi kita lihat dulu, tahunya grafiknya membuka ke atas atau ke bawah dari mana? Ini titik potong dengan sumbu X, karena A-nya negatif berarti nanti grafiknya membuka ke bawah. Sudah paham ya? Nah, kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya adalah ini. Nah, karena titik puncaknya juga di sini, maka gambarnya kalau kita mau menggunakan titik yang sudah ada hanya seperti ini saja. Kita butuh yang namanya titik bantuan lagi atau titik tambahan. Silahkan kalian ambil bebas, kalau bisa yang di daerah sini biar nanti gampang. Ibu ambil misalkan X nya 4. Apakah harus ambil titik X nya 4? Tidak, 10, 9 boleh, yang sekiranya bisa membantu kamu dalam menggambar. Setelah dimasukkan ke dalam persamaannya, ternyata hasilnya adalah X nya 4, Y nya ketemu min 4, ketemulah titik 4, min 4. Nah, setelah dihubungkan seperti ini, baru ini gambarnya kita masukkan titik uji. Titik ujinya bebas. Titik uji. Titik ujinya di sini ibu ambil yang leluasa ya, di sini yang ada di atas gambar. Ibu ambil titiknya 2,2. Nah, ketika titiknya 2,2 berarti X-nya 2, Y-nya 2. Masukkan ke dalam pertidaksamaan. Y soalnya apa ya? Soalnya adalah Y lebih dari min X kuadrat plus 4X min 4. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. 2 lebih dari min 2 kuadrat plus 4 kali 2 min 4. 2 lebih dari min 4 plus 8 min 4. 2 lebih dari 0. Betul apa tidak? Betul. Berarti ini daerah yang memenuhi, kita arsir yang ini. Nah, begitu. Hanya saja di sini pertidaksamaannya tandanya tidak menggunakan sama dengan, berarti nanti di sini garisnya putus-putus. Begitu ya. Nah, yang betul seperti ini ya. Karena tandanya tidak pakai sama dengan, maka garisnya putus-putus. Sekarang untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, berarti gambar kedua dan gambar pertama kita satukan dalam satu gambar. Nah, ini adalah gambar yang pertama, ini adalah gambar yang kedua. Gambar yang pertama tadi yang diarsir adalah yang di atas, gambar yang kedua yang diarsir juga yang di atas. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, di atas grafik pertama dan di atas grafik kedua ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Begitu, bisa dipahami.